Di kampung itu, tak ada yang tak mengenal namanya, Wangi. Gadis yang dulu selalu jadi kebanggaan. Cantiknya dipuji, senyumnya dibicarakan, langkahnya diperhatikan. Setiap acara desa, ia jadi pusat sorotan. Setiap lelaki yang lewat, pasti menoleh 2 kali. Semua orang yakin, masa depan Wangi akan cerah. Tapi tak ada yang tahu, di balik gemerlap pujian itu, Wangi mulai menikmati sesuatu yang lebih berbahaya dari sekadar perhatian. Ia suka dikeja. Ia suka dipuji. Ia suka merasa tak tersentuh aturan. Pergaulan yang awalnya hanya ingin sekadar gaul perlahan berubah menjadi kebiasaan yang melampaui batas. Malam-malam yang dulu sunyi kini dipenuhi pesta. Janji-janji manis datang silih berganti, tanpa tanggung jawab. Dan ketika orang-orang masih memanggilnya gadis idola, Wangi sebenarnya sedang kehilangan dirinya sendiri. Sampai suatu hari semuanya berubah. Pujian berganti bisikan. Kekaguman berubah penilaian. Dan Wangi sadar, popularitas bisa mengangkat seseorang tinggi, tapi juga bisa menjatuhkannya paling dalam. Inilah kisah tentang seorang perempuan yang terlalu lama hidup dari sorotan, hingga lupa menjaga kehormatannya sendiri. Sejak remaja, Wangi sudah terbiasa hidup dalam sorotan. Ia bukan hanya cantik, tapi juga pandai membawa diri. Cara bicaranya halus, tawanya ringan, dan setiap langkahnya selalu menarik perhatian. Ibu-ibu di kampung sering berbisik kagum. Para pemuda berlomba mencari alasan untuk sekadar menyapa. Wangi itu beda, kata mereka. Awalnya, Wangi hanya tersenyum malu. Ia menikmati pujian itu sewajarnya. Tapi semakin lama, pujian tersebut bukan lagi sekadar kata-kata, ia menjadi kebutuhan. Setiap kali berjalan dan tidak ada yang memperhatikan, ia merasa ada yang kurang. Setiap kali tidak ada pesan masuk dari lelaki yang biasanya menggodanya, ia merasa gelisah. Tanpa sadar, ia mulai mencari perhatian, bukan lagi sekadar menerimanya. Saat teman-teman barunya dari kota mengajaknya berkumpul di kafe hingga larut malam, Wangi tak menolak. Ia merasa itu bagian dari menjadi perempuan modern. Ia mulai mencoba hal-hal yang dulu ia hindari, hanya agar tidak dianggap ketinggalan. Awalnya hanya nongkrong, lalu minuman ringan yang memabukkan, lalu hubungan yang terlalu dekat tanpa ikatan. Setiap kali hatinya berbisik ragu, ia menenangkannya dengan satu kalimat, "Aku cuma menikmati hidup." Padahal, perlahan ia sedang menurunkan batas yang dulu ia jaga rapat. Beberapa sahabat lamanya sempat mengingatkan, "Wangi, hati-hati, nama baik itu susah dijaga." Namun Wangi merasa mereka berlebihan. Baginya, ia masih memegang kendali. Ia merasa pintar memilih mana yang aman, mana yang tidak. Ia lupa satu hal, godaan tidak datang dengan wajah menakutkan, ia datang dengan wajah menyenangkan. Dan malam-malam yang dulu hanya sesekali ia lewati di luar rumah, kini menjadi kebiasaan. Wangi masih terlihat bersinar di siang hari. Senyumnya tetap indah, penampilannya tetap anggun. Tapi sedikit demi sedikit, arah hidupnya mulai bergeser. Bukan karena ia tidak tahu mana yang benar, melainkan karena ia terlalu percaya diri untuk merasa bisa jatuh. Waktu berjalan tanpa terasa, usia Wangi memasuki akhir 20-an. Wajahnya masih cantik, tubuhnya masih terawat, dan gaya hidupnya semakin berani. Ia makin sering terlihat bersama pria-pria berbeda, datang dan pergi seperti musim. Di media sosial, fotonya selalu dibanjiri pujian. Idaman banget. Gak heran banyak yang naksir. Setiap notifikasi membuatnya tersenyum puas. Namun di balik layar, hidupnya mulai terasa kosong. Hubungan yang ia jalani tak pernah benar-benar serius. Pria-pria yang datang hanya ingin menikmati kebersamaannya, bukan memperjuangkannya. Wangi sebenarnya tahu itu, tapi ia memilih tidak peduli. Baginya, selama masih ada yang mengejar, berarti ia masih berharga. Suatu malam, ia bertemu dengan seorang pria yang berbeda. Sikapnya dewasa, ucapannya meyakinkan. Ia menjanjikan masa depan, berbicara tentang komitmen, bahkan sempat menyinggung soal pernikahan. Untuk pertama kalinya, Wangi merasa benar-benar diperjuangkan. Ia mulai menolak ajakan pria lain. Ia mulai membayangkan hidup yang lebih tenang. Ia percaya, mungkin inilah waktunya berubah. Namun harapan itu runtuh lebih cepat dari yang ia duga. Pria itu tiba-tiba menghilang, nomornya tak bisa dihubungi. Kabar yang beredar mengatakan ia sudah kembali pada perempuan lain. Perempuan yang dianggap lebih baik untuk dijadikan istri. Lebih baik, kata itu menghantam Wangi lebih keras dari penolakan apapun. Untuk pertama kalinya ia mendengar bisik-bisik yang tak lagi memuji. Cantik sih cantik, tapi siapa yang mau serius? Sayang, reputasinya sudah terlalu jauh. Wangi mencoba tegar. Ia kembali pada kehidupan lamanya seolah tak terjadi apa-apa.
Ia tertawa lebih keras, berdandan lebih mencolok, dan menunjukkan pada dunia bahwa ia baik-baik saja. Padahal setiap malam ia menatap langit-langit kamarnya dengan pertanyaan yang sama. Kenapa tak ada yang benar-benar ingin tinggal? Sorotan yang dulu terasa hangat kini mulai terasa menyilaukan. Ia mulai sadar, perhatian tidak selalu berarti penghargaan. Dan untuk pertama kalinya, Wangi merasakan sesuatu yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Takut kehilangan masa depan. Memasuki usia 33, Wangi mulai merasakan perubahan yang tak bisa ia abaikan. Jika dulu setiap langkahnya selalu disambut senyum kagum, kini beberapa tatapan terasa berbeda. Ada yang masih memuji, tapi lebih banyak yang sekadar melihat lalu berbisik pelan. Ia pura-pura tidak peduli. Namun jauh di dalam hati ia tahu, sesuatu telah berubah. Teman-teman seangkatannya sudah sibuk dengan keluarga masing-masing. Grup pertemanan yang dulu ramai kini dipenuhi foto anak-anak dan cerita tentang rumah tangga. Undangan pernikahan semakin sering datang, seolah menjadi pengingat bahwa waktu tidak pernah menunggu siapapun. Wangi tetap tampil menawan. Ia masih bisa menarik perhatian pria-pria baru. Tapi kini ia mulai melihat pola yang sama. Datang dengan rayuan. Pergi tanpa tanggung jawab. Beberapa lelaki bahkan terang-terangan hanya menginginkan kesenangan sesaat. Tidak ada lagi pembicaraan tentang masa depan. Tidak ada lagi janji serius yang meyakinkan. Dan untuk pertama kalinya, Wangi merasa benar-benar sendirian di tengah keramaian. Suatu sore, ia melewati sekelompok ibu-ibu yang sedang berbincang di depan rumah. Saat ia lewat, percakapan mereka tiba-tiba terhenti. Lalu terdengar kalimat pelan yang tak sengaja sampai ke telinganya. Cantik saja tidak cukup kalau tidak bisa menjaga diri. Langkah Wangi terhenti sesaat, dadanya terasa sesak. Ia ingin marah, ingin menyangkal, ingin menyalahkan keadaan. Tapi di dalam hati, ia tahu, reputasi tidak rusak dalam sehari. Ia sendiri yang membiarkannya retak sedikit demi sedikit. Malam itu, untuk pertama kalinya ia tak keluar rumah. Ia duduk di depan cermin, menatap wajah yang selama ini menjadi kebanggaannya. Masih cantik, tapi matanya terlihat lelah. Ia teringat masa mudanya, ketika ia bermimpi memiliki keluarga yang hangat, suami yang setia, dan anak-anak yang memanggilnya ibu. Kapan mimpi itu berubah menjadi sekadar mengejar pujian? Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Wangi mulai menyadari satu hal pahit. Perhatian bisa datang dengan mudah, tapi kepercayaan membutuhkan waktu dan konsistensi. Dan mungkin ia telah terlalu lama menukar kepercayaan dengan kesenangan sesaat. Usia 35 tahun datang tanpa aba-aba. Tak ada pesta, tak ada kejutan. Hanya sunyi yang terasa lebih panjang dari biasanya. Wangi kini lebih sering berada di rumah. Undangan nongkrong mulai jarang datang. Telepon yang dulu hampir tak pernah sepi kini lebih sering terdiam. Dan untuk pertama kalinya ia benar-benar merasakan dampak dari pilihan-pilihannya. Suatu hari, seorang pria yang dikenalkan oleh kerabat datang melamar. Ia sopan, pekerja keras, dan terlihat serius. Hati Wangi sempat bergetar. Mungkin ini kesempatan terakhirnya. Namun beberapa hari kemudian, lamaran itu dibatalkan. Alasannya sederhana tapi menghancurkan. Keluarga saya ingin calon istri yang punya reputasi baik. Reputasi. Kata itu seperti cermin besar yang dipaksakan di hadapannya. Ia tak bisa lagi lari, tak bisa lagi menyalahkan orang lain. Malam itu Wangi menangis bukan karena ditolak. Ia menangis karena sadar, nama baik yang dulu ia miliki telah ia tukar dengan kesenangan yang tak pernah benar-benar memberinya kebahagiaan. Namun di titik terendah itu justru lahir kesadaran yang berbeda. Untuk kamu klinya bahwa pani menina ia tidak ingin membuktikan apa-apa pada siapapun. Ia tidak ingin lagi terlihat hebat, ia hanya ingin tenang. Wangi mulai menjauh dari pergaulan lamanya. Ia menghapus nomor-nomor yang selama ini hanya membawanya pada lingkaran yang sama. Ia mulai memperbaiki hubungannya dengan keluarga yang sempat kecewa tapi tak pernah berhenti menyayanginya. Ia tahu memperbaiki nama tidak semudah merusaknya. Orang mungkin masih akan mengingat masa lalunya. Bisik-bisik mungkin tak akan langsung hilang. Tapi kali ini, Wangi memilih menghadapi, bukan menghindari. Ia belajar bahwa harga diri bukan tentang seberapa banyak orang menginginkan kita, melainkan tentang seberapa teguh kita menjaga diri, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Masa lalunya tak bisa dihapus. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wangi merasa ia sedang berjalan ke arah yang benar, pelan, sunyi, namun lebih bermakna. Kisah Wangi mengajarkan kita bahwa pujian bisa menjadi ujian yang lebih berat daripada hinaan. Ketika seseorang terlalu lama hidup dari sorotan dan validasi, ia bisa lupa bahwa harga diri bukan dibangun dari banyaknya perhatian, melainkan dari kemampuan menjaga batas dan prinsip.
Pergaulan bebas sering datang dengan wajah menyenangkan, teman yang seru, suasana yang meriah, dan janji-janji manis yang terdengar indah. Namun kesenangan sesaat tidak pernah sebanding dengan rusaknya kepercayaan dan reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Cantik saja tidak cukup, populer saja tidak cukup. Yang membuat seseorang benar-benar bernilai adalah karakter dan kendali diri. Dan yang paling penting, selama napas masih ada, perubahan selalu mungkin. Masa lalu mungkin meninggalkan bekas, tapi masa depan tetap bisa diperjuangkan. Karena pada akhirnya, yang menentukan arah hidup bukan seberapa tinggi kita pernah dipuji, melainkan seberapa berani kita memperbaiki diri ketika menyadari telah salah langkah.